Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar secara online atau PJJ ya. Kita lanjut lagi. Materi yang kita bahas hari ini adalah pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji ya. Muatan yang kita bahas KD 3.2, memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Yang kedua KD-nya 3.5, memahami perilaku tawaduk, ikhlas dan mohon pertolongan. Yang keenam 3.6 ya, memahami sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Kautsar ya. Ini minggu lalu kita sudah pernah bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke buku cetak ya, siapkan buku cetak. Kemarin kita sudah bahas tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya ya. Jadi setiap orang harus memiliki tanggung jawab ya. Salah satunya adalah melakukan satu perbuatannya. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, dan kemarin kita sudah belajar tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Yang pertama kepada Allah ya, kepada diri sendiri, orang tua, guru dan lingkungan ya. Tanggung jawabnya tahu kan, terhadap Allah ya, mengerjakan semua kewajiban kita terhadap perintah Allah. Kemudian ada tanggung jawab diri sendiri ya, itu salah satunya adalah menjaga kebersihan tubuh. Yang ketiga orang tua, tanggung jawab kita terhadap orang tua apa? Ya, mendengarkan, mematuhi semua perintahnya. Kemudian ada tanggung jawab terhadap guru ya, mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh guru. Dan terhadap lingkungan apa nih? Contohnya misalnya menjaga kebersihan. Nah, itu salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku terpuji ya. Ini salah satu contoh perilaku terpuji. Nah, di sini ada perilaku terpuji ya. Ada kegiatan mencuci piring ya, berarti ini membantu orang tua deh. Kemudian menyapu, merapikan buku, merapikan tempat tidur ya. Ini sama mencuci, masak, menyapu ya, membersihkan lantai, kemudian ada merapikan mainan. Ini salah satu sikap yang terpuji. Kita lihat lagi, ini contohnya memakai pakaian sendiri, mengelap meja ya, membantu ibu masak, merapikan buku, menyapu, masak, merapikan tempat tidur dan merapikan mainannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perilaku terpuji yang kita tanggung jawab. Oke, yang hari ini yang kita bahas adalah bagian B ya. Buku cetaknya dibuka halaman 47 dan 48. Tawaduk. Apa sih tawaduk? Tawaduk berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati, rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawaduk selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawaduk tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawaduk tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberitahu contoh perilaku tawaduk? Ya, misalnya ketika kalian memberikan sumbangan ya, ataupun memberikan pengemis ya, itu tidak perlu diberitakan ke orang-orang, cukup diri kamu saja yang tahu ya. Dan ketika kamu memberikan sumbangan dengan nominal yang besar, misalnya memberikan uang sejumlah yang besar, itu orang juga tidak perlu tahu, cukup kamu dan Allah yang tahu. Oke, kita lihat di sini ada ayo bekerja sama. Di sini ada kegiatan kelompok ya, sedangkan kita belum bisa membentuk sebuah kelompok ya. Jadi ini kita lompat saja ke halaman berikutnya, buku halaman 49 dan 50. Nah, yang ini insya Allah aku bisa ya. Coba kalian beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Ini lakukan checklistlah dengan sikap jujur kalian ya. Yang pertama, aku mengucap salam jika bertemu dengan sesama muslim. Selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah ya. Aku bersikap sombong. Aku menerima pendapat orang lain. Aku marah dan sakit hati jika dicemooh ya. Dicemooh itu dihina.
aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, nanti kamu isi dengan jujur ya. Kita lihat di sini, amati, ayo bekerja sama. Nomor 1, cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Ini tidak perlu buat kelompok, tapi tugas kalian mandiri ya. Diamati nih kedua gambar ya. Oke, nanti kalian tulis diskusikan gambar tersebut, apa maksud dan tujuannya ya. Kedua, tulislah maksud gambar 4.7 dan 4.8 ini tadi ya. Maksudnya apa? Sebelum tulisan tersebut diserahkan kepada guru, ibu gurumu, sampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Nah, ini tidak perlu, jadi poin kedua aja nanti kamu kerjakan. Dan ayo berlatihnya, ayo berlatih 1. Nomor 1, tawaduk artinya titik-titik ya. Orang yang titik-titik tidak sombong atas kelebihannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk titik-titik terhadap sesama. Nomor 4, orang yang tawaduk selalu bersungguh-sungguh menjauhi perilaku titik-titik. Yang kelima, jika orang tawaduk berbuat kebaikan, tidak ingin titik-titik orang lain ya. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini apa yang kamu pelajari hari ini, kamu tulis ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 51. Yang kedua, bagaimana pendapatmu menghadapi orang yang sombong ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua. Tuliskan manfaat orang tawaduk. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak ibu gurumu. Nah, ini ya, kamu tulis manfaatnya. Sifat perilaku tawaduk apa manfaatnya ya. Minimal 3 deh kamu tulis apa manfaatnya. Oke, nanti minta tanda tangan sama orang tua. Paham? Kalau gitu kita lanjut ke bagian C ya. Buku cetaknya dibuka halaman 52 dan 53. Peduli, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan ya. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku peduli? Ya, misalnya kamu punya makanan ya, kamu bagi teman kamu ya, atau meminjamkan pensil, itu adalah salah satu bentuk perilaku terpuji ya, peduli terhadap teman. Oke, yang ini juga kegiatan kelompok, kita lewatkan saja. Kamu bisa isi, insya Allah aku bisa, beri tanda checklist, isilah dengan jujur ya. Lanjut. Nah, hari ini kita sudah belajar tawaduk ya. Tadi tawaduk artinya rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah ya, yaitu dengan selalu berdoa dan memohon. Jadi walaupun kita sudah tercukupi, kita harus selalu berdoa dan memohon karena sholat 5 waktu. Nah, setelah sholat, nah itu diwajibkan berdoa dan memohon. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia, tidak bersikap sombong ya, berkata jujur, suka membantu. Lanjut. Seperti ilmu padi. Nah, ini ilmu padi nih, semakin berisi akan semakin merunduk ya. Jadi semakin pandai akan semakin rendah hati. Jadi dilarang kita berbuat sombong ya. Jangan kita berpikir kita pintar, kita boleh sesuka hati ya, menjatuhkan teman-teman kalian. Nah, itu nggak boleh dilakukan ya. Jadi kita harus peduli ya, yang berarti memperhatikan dan memahami. Sikap peduli bisa ditujukan kepada makhluk hidup lain ya, seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Jadi bukan sesama manusia saja ya, tapi hewan juga butuh sikap peduli dari sifat manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan ya. Nah, kalau sudah, buku cetaknya dibuka lagi halaman 54 dan 55. Ini juga diskusikan ya gambar tersebut ya. Ini kerja mandiri ya, tuliskan maksud gambar di atas. Nah, ini dia nih yang dikerjakan nomor 2, poin keduanya aja. Kemudian ayo berlatihnya juga dikerjakan.
sampai sini ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana pendapatmu menghadapi orang yang tidak peduli kepada orang lain? Nah, itu dikerjakan. Kemudian halaman 56 juga, di sini ada perilaku peduli, apa manfaatnya? Minimal 3 ya, paling sedikit 3 kamu kerjakan. Ini tulisan kegiatan anak di sekolah dan di rumah berkaitan dengan pelajaran ini. Coba kamu tulis kegiatan apa saja di rumah ya yang berkaitan dengan pelajaran ini, perilaku terpuji. Nanti kamu tulis apa saja sih perilaku terpuji kamu di rumah selama di rumah ya, selama pandemi ini. Nanti kalian minta tanda tangan orang tua. Paham ya? Oke, mudah-mudahan hari ini pelajarannya bisa kita simak dan kita pahami. Dan Ibu mengucapkan semangat pagi.